Spekulasi mengenai keterlibatan NATO dan sekutunya dalam mendukung gerakan separatisme organisasi Papua Merdeka atau OPM di Papua terus menjadi bahan perbincangan di berbagai forum politik dan akademik. Wacana ini sering muncul dalam konteks dinamika geopolitik internasional, di mana negara-negara besar kerap dikaitkan dengan berbagai gerakan separatis sebagai bentuk tekanan terhadap negara lain. Namun demikian, hingga saat ini, tidak ada bukti konkret yang dapat menunjukkan keterlibatan NATO sebagai aliansi militer, atau negara-negara anggotanya secara kolektif dalam mendukung OPM. Spekulasi ini lebih banyak didasarkan pada dugaan dan persepsi daripada fakta yang terverifikasi. Meskipun NATO secara institusional tidak terlibat, dukungan moral dan politik terhadap gerakan kemerdekaan Papua tetap datang dari sejumlah negara dan individu, terutama dari kawasan Pasifik. Negara seperti Vanuatu menjadi salah satu pendukung vokal isu Papua di berbagai forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dukungan Vanuatu ini tidak hanya disuarakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh berbagai organisasi masyarakat sipil di negara tersebut. Hal ini mencerminkan solidaritas kawasan Melanesia yang kuat, di mana Papua dianggap sebagai bagian dari identitas budaya dan etnis mereka. Di luar kawasan Pasifik, dukungan terhadap Papua juga pernah muncul di negara-negara Barat. Pada tahun 2016, Ketua Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua Barat dalam sebuah pidato di London. Pernyataan Corbyn ini bukan hanya mencerminkan pandangan pribadinya, tetapi juga menjadi pemicu bagi sejumlah organisasi dan aktivis di Inggris untuk menggalang solidaritas internasional terhadap perjuangan Papua. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Referendum! Yes! Referendum! Yes! Referendum! Yes! Referendum! Yes! Saya Linus Siluka, ex-tahanan politik Papua, dan atas nama seluruh ex-tahanan politik Papua, dan juga saya tokoh politik Papua, memberikan salam istimewa kepada pimpinan oposisi, Saudara Jeremy Corbyn di Inggris yang telah mendukung penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Terima kasih. Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Referendum! Yes! Referendum! Yes! Referendum! Kampanye tersebut semakin menguat seiring dengan aksi-aksi demonstrasi yang diorganisir oleh kelompok-kelompok pro-Papua di Inggris, termasuk yang berlangsung di depan gedung-gedung pemerintah dan parlemen. Salah satu tema utama yang diusung dalam kampanye ini adalah penekanan pada pelanggaran hak asasi manusia di Papua, yang kerap dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat internasional. Dukungan terhadap Papua di Inggris tidak terbatas pada ranah politik. Berbagai organisasi non-pemerintah atau NGO dan kelompok advokasi juga secara aktif mengangkat isu Papua dalam konferensi, seminar, dan publikasi internasional. Salah satu organisasi yang berperan besar adalah International Lawyers for West Papua atau ILWP, yang terdiri dari pengacara internasional yang mendukung kemerdekaan Papua. Mereka berusaha membawa isu ini ke panggung hukum internasional dengan argumen bahwa Papua Barat memiliki hak atas penentuan nasib sendiri yang belum sepenuhnya diakui. Kampanye ini semakin terorganisir dengan kehadiran United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, sebuah wadah yang mewakili berbagai faksi pro-kemerdekaan Papua di dunia internasional. Kampanye besar-besaran di Inggris memiliki dampak yang signifikan dalam membangun opini global tentang Papua. Isu Papua mulai menjadi perhatian di media internasional,
dengan laporan-laporan yang berfokus pada dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan perjuangan masyarakat adat Papua untuk memperoleh pengakuan internasional. Hal ini memberikan tekanan diplomatik bagi Indonesia, meskipun pemerintah Inggris secara resmi tidak memberikan dukungan terhadap OPM atau gerakan separatis lainnya. Namun, dukungan dari individu berpengaruh seperti Corbyn dan berbagai organisasi di Inggris menciptakan persepsi internasional bahwa perjuangan Papua layak mendapatkan perhatian lebih. Negara-negara lain di kawasan Pasifik seperti Fiji juga pernah menunjukkan dukungan terhadap gerakan separatis Papua. Namun, para pengamat menilai bahwa dukungan dari negara-negara kecil di kawasan ini tidak berdampak signifikan terhadap posisi Indonesia di kancah internasional. Motif utama di balik dukungan tersebut lebih didasarkan pada solidaritas Melanesia dan hubungan budaya daripada upaya nyata untuk memengaruhi politik global. Hubungan historis dan etnis yang kuat antara masyarakat Melanesia di Papua dan negara-negara Pasifik menjadi faktor utama di balik dukungan ini. Pemerintah Indonesia secara tegas menolak segala bentuk intervensi asing dalam isu Papua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks hukum internasional, prinsip kedaulatan negara melarang campur tangan pihak luar dalam urusan domestik, termasuk dalam menangani gerakan separatisme. Indonesia juga telah menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari wilayahnya, sebagaimana disepakati dalam berbagai perjanjian internasional, termasuk penentuan pendapat rakyat atau PPRA, tahun 1969 yang disahkan oleh PBB. Untuk mencegah eskalasi konflik di Papua, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah, termasuk pendekatan yang lebih humanis. Pembangunan infrastruktur besar-besaran di Papua, seperti jalan, bandara, dan pelabuhan, adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain itu, dialog dengan tokoh-tokoh adat dan agama di Papua terus diupayakan sebagai cara untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal. Namun demikian, aktivitas gerakan separatis OPM tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Dalam beberapa tahun terakhir, aksi mereka semakin sering dilakukan di dunia internasional, termasuk melalui kampanye diplomasi publik yang mengangkat isu hak asasi manusia di Papua. Kampanye ini bertujuan untuk menarik perhatian komunitas internasional dan menciptakan tekanan politik terhadap Indonesia. Perubahan istilah dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB menjadi OPM dalam pemberitaan juga berpotensi memengaruhi persepsi internasional, terutama di kalangan yang tidak memahami konteks sebenarnya. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia perlu terus meningkatkan diplomasi internasionalnya, baik melalui institusi resmi seperti Kementerian Luar Negeri maupun melalui kerja sama bilateral dan multilateral. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa isu Papua tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan posisi Indonesia di kancah global. Selain itu, pendekatan yang humanis dan inklusif di Papua harus terus diperkuat untuk mengatasi akar permasalahan yang sering menjadi alasan munculnya gerakan separatis. Secara keseluruhan, meskipun ada dukungan moral dan politik dari beberapa negara dan individu di luar negeri, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa NATO atau sekutunya secara resmi berada di belakang gerakan separatis OPM. Namun, pemerintah Indonesia harus tetap waspada terhadap setiap upaya yang dapat mengganggu kedaulatan dan integritas wilayahnya, baik melalui diplomasi internasional maupun pendekatan pembangunan di dalam negeri. Dengan demikian, isu Papua dapat ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan,